Good morning, selamat pagi sahabat RPK dimanapun berada. Pagi ini seperti biasa, Good Morning menyampaikan diskusi yang menarik untuk kita bahas bersama. Pagi ini kami ambil tema topiknya adalah dampak dana pembangunan yang mengendap terhadap proyek infrastruktur di DKI Jakarta. Dua narasumber kita di sini, Bang Agus Samonangan. Beliau adalah dari fraksi PSI dan Bang Suwidodo atau Mas Wid panggilannya dari Porna Indonesia. Ya, silakan Mas Wid dikomentari apa ditanyakan ke Bang Agusnya. Ya, terima kasih semuanya. Memang dari bahasan ini cukup menggelitik kita di dalam mengapa terjadi pengendapan anggaran di DKI. Tetapi ini sudah sesuatu hal yang memang harus kita cermati agar supaya di dalam gerakan SKPD dalam pelaksana kegiatan biar lebih sungguh-sungguh lagi di dalam penyerapan anggaran. Untuk itu kita sebagai pengawas kontrol di lapangan agar mendukung hal ini agar supaya di dalam penyerapan anggaran ini bisa terlaksana dengan baik. Yeah. Untuk itu ada satu pertanyaan untuk Bang Agus ya, Bang Agus sebagai fraksi PSI dalam hal ini anggota DPRD. Ada satu pertanyaan agar supaya masyarakat paham agar supaya tidak notabene negatif thinking hal-hal ini ya. Sejauh mana rekomendasi kebijakan secara konkret agar serapan anggaran pembangunan menjadi lebih cepat, tepatnya transparan begitu, supaya kegiatan di dalam SKPD lebih sungguh-sungguh. Kita tahu bahwa prosesnya itu ada daftar usulan proyek, daftar isian proyek, dan pelaksanaan anggaran sehingga itu terjalan dengan sempurna. Oleh sebab itu, apa kegiatan secara konkret kebijakan apa supaya pihak kementerian tidak negatif thinking terjadi satu pendapat anggaran. Terima kasih, itu pertanyaan saya. Ya, saya jawab ya Bung ya. Terima kasih. Ini betul-betul langsung ke dagingnya gitu ya. Nah, jadi memang ya secara ideal itu sudah ada mekanisme untuk menuju kepada APBD yang dibutuhkan gitu ya. Itu nanti ujungnya adalah pembahasan. Jadi anggaran pendapatan belanja daerah ini ya untuk menuju kepada anggaran belanja itu diawali dengan yang namanya musrembang. Jadi yang dijalankan ini berdasarkan musrembang tahun yang lalu 2025. Itulah yang diusulkan ya dari teman-teman RT, mereka buat musyawarah tingkat RW, baru RW mengusulkan kepada tingkat kelurahan, berjenjang kelurahan, kecamatan, kemudian ke wali kota, dari wali kota sampailah kepada gubernur ya sebagai kepala daerah yang nanti memanggil semua dinas-dinas ya OPD SKPD terkait. Nah, di 2025 itu ya harusnya di 2025 yang ini harusnya sudah dibahas ya kebutuhan-kebutuhan yang memang ya di tengah masyarakat di lapangan itu. Yang pertama prioritas artinya memang mau tidak mau ya itu harus dibangun, itu harus dilaksanakan gitu ya. Sama juga memang kalau non fisik itu seperti KJP gitu ya, KJP, KAJ dan juga beberapa bansos. Tapi yang fisik, nah ini harus dilihat sampai di mana tingkat prioritasnya. Itu yang tahu adalah warga mulai dari tingkat RT hingga tadi disampaikan sampai kepada tingkat provinsi. Nah kemudian itulah yang kembali disisir artinya tetap dilakukan filter. Dan kami ya anggota DPRD DKI Jakarta selain pada saat musrembang juga akan dimintakan untuk mendorong mana yang penting, mana yang memang butuh. Kami ada reses di tengah masyarakat, bukan hanya menemui konstituen, tapi juga seringkali hadir yang non konstituen. Artinya yang tidak memilih saya, misalkan tidak memilih Agus Samonangan, juga ya berhak menyampaikan aspirasinya pada saat reses. Nah itulah kembali kami cocokkan, ya mereka melaporkan sudah disampaikan di musrembang. Kami juga mintakan ya ke kelurahan
ini sudah masuk infobank belum? Artinya infobank berarti inilah yang akan dikerjakan oleh teman-teman dinas, teman-teman SKPD dari semua sektor yang ada di DKI Jakarta. Nah, kemudian ya nanti dari Pemprov DKI Jakarta buat dinas-dinasnya, buat SKPD-nya dibuat namanya RKPD. RKPD itu rencana kerja, rencana kerja pemerintah daerah. Nah, di situ kira-kira bulan Juni atau Juli lah ya disampaikan RKPD. Nah, kembali kami sisir, oh ternyata yang dibutuhkan yang namanya saluran air itu belum dimasukkan. Nah, dimasukkan ya. Nah, di RKPD itu belum muncul nilai belanjanya berapa gitu ya. Baik belanja pegawai, kadang-kadang kan nambah kebutuhan PJLP, kebutuhan pegawai negeri sipil untuk mengabdi di Pemprov DKI. Nah, itulah dalam RKPD sudah disusun dan mereka menyampaikan tadi kebutuhan anggarannya pada saat pembahasan seperti sekarang ini ya, pembahasan kepada kami di DPRD DKI Jakarta. Nah, pembahasan ini masuk dulu ke namanya rapat banggar badan anggaran, dan di situ kita sepakati dulu misalkan tahun depan ya kita sepakati kemarin sebelumnya adalah nilai APBD kita 95 triliun ya, tapi dalam perjalanan kembali kita ini harus satu ada harmonisasi ya, satu jalan ya, bahkan mungkin satu nafas dengan pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat ternyata menyampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta ini terkena ya pemotongan yang namanya DBH, dana bagi hasil. Nah, inilah pendapatan yang harusnya bisa kami pakai tadi untuk belanja-belanja atau kebutuhan dari SKPD. Itu kurang lebih ada kalau saya tidak salah 11 triliun lah, ya dipotong 11 triliun. Nanti coba dicek lagi ya, belasan triliun yang terpotong, dan karena terpotong mau tidak mau di rapat badan anggaran maupun rapat komisi sekarang ini berjalan, nanti kami cek lagi yang mana nih yang ternyata masih bisa dilaksanakan katakanlah di tahun berikutnya, yang mana masih bisa tidak semua misalkan diberikan yang namanya bantuan sosial, tapi nanti kalau situasi ekonomi kita sudah membaik, nah baru ada namanya APBD perubahan. Jadi untuk sementara ini bisa dikatakan ya APBD kita ya walaupun terjadi itu tadi seolah-olah mengendap 14,6 ya, tapi itu harus habis di tahun 2025. Di tahun 2026 kita buka babak baru lagi. Jadi gini Bang, ini kan kalau dilihat intinya atau tadi Abang katakan dagingnya ya, ini kan tentang masalah evaluasi ya, tentang evaluasi. Berarti kita akan melihat sejauh mana evaluasi yang tahun kemarin yaitu 2004 sampai 2005, sejauh mana serapan anggaran yang kemarin, sehingga hal-hal yang kira-kira dievaluasi jangan sampai terjadi tahun depan yang sekarang pengendapan ini bisa terserap dengan bagus begitu. Berarti kan evaluasi perlu sejauh mana presentasi saat ini serapan anggarannya gitu Pak. Ya. Nah. Jadi kami dari fraksi PSI ya sudah menekankan dalam pemakaian anggaran ini minimal ada dua syarat penting. Pertama, bahwa anggaran itu tepat sasaran. Tepat sasaran artinya memang bagi wilayah-wilayah ya, baik di kelurahan, kecamatan, warganya yang memang benar-benar itu yang membutuhkan. Nah, itu dulu tepat sasaran. Baru dari tepat sasaran ini anggaran yang dikeluarkan penyerapannya harus transparan. Transparan. Misalkan katakanlah dulu ada kajian itu besarnya misalnya 5 miliar ya. Nah, 5 miliar ini kalau dikatakan transparan ya harus ada itemnya gitu. Pada saat rapat biaya yang keluar, pada saat memberikan honor daripada yang namanya tenaga ahli berapa yang keluar. Jadi bukan gelondongan, bukan gelondongan. Rincian itu menuju kepada transparansi. Jadi dua hal penting ini yang kami tekankan supaya jangan ada misalkan katakanlah
tidak tepat sasaran, Iya, ya. Orang selalu mengatakan, Pak, rumah saya udah rumah kayak gubuk, kemudian lantai saya bukan lantai semen, masih tanah liat, tapi tidak mendapatkan bantuan sosial, tidak mendapatkan KJP. Ada bedah rumah juga sekarang ya Pemda ya. Nah, itu juga ada kami berikan hibah ya kepada Basnas. Nah, itulah yang dipakai untuk bedah rumah. Nah, hingga saat ini memang ya, kalau penyerapannya tidak maksimal, tidak optimal, kami juga memprotes ya, ada namanya silpa tidak terpakai, dan di dalam mata anggaran itu ada BTT, biaya tak terduga. Jadi kalau saya sempat berpikir ini kayak proposal juga ini, ya kan? Ada biaya tak terduga. Ternyata biayanya cukup biaya tak terduga itu cukup besar, cukup besar, fantastis. Bisa sampai triliunan, bisa sampai 1,2 triliun atau mungkin sekarang ini kalau saya tidak salah 2 triliun lebih. Nah, inilah yang sangat kami sayangkan ya. Selain dalam tanda petik ada pengendapan uang sekarang ini. Nah, itu anggaran itu harus benar-benar lah, jangan sampai berlebih gitu ya. Jangan sampai BTT-nya juga ternyata nggak terpakai gitu. Atau pada saat dipakai malah sulit gitu loh. Kembali ada birokrasi. Oke lah. Kita harus dengarkan dulu pesan-pesan dari studio. Jangan kemana-mana, kembali kira-kira habis ini. Tapi jangan lupa telepon kami ya. Seperti tadi nomor yang kita sampaikan, 0218000 4 kali, 0815 1804 3 kali. Silakan.